Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Dalam pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai etika bisnis dan pertanggungjawaban sosial. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit materi dari Sunarti dan Primastiwi serta dari Sadono Sukirno et al. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai etika bisnis. Sebenarnya kata kuncinya adalah etika, yaitu keyakinan tentang yang benar atau salah dan yang baik atau buruk berdasarkan nilai dan norma individu yang terbentuk karena lingkungan sekitar. Ini definisi menurut Griffin dan Edward yang bisa teman-teman lihat di buku Sunardi 2017. Pengertian yang kedua adalah prinsip-prinsip moral dalam menjalankan hidup manusia yang akan menentukan tingkah laku yang benar yang harus dijalankan dan tingkah laku yang salah yang harus dihindari. Ini definisi menurut Sukirno et al. 2017. Sedangkan etika bisnis adalah definisi kata etika yang diterapkan dalam institusi dan perilaku bisnis. Masih ingat ya, bisnis itu adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, ada beberapa pandangan mengenai etika bisnis. Yang pertama adalah pandangan utilitarian atau utilitarian view. Pandangan ini menganggap bahwa suatu bisnis dikatakan beretika ketika menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari biaya. Contohnya, pemerintah mau membangun bendungan di sebuah daerah. Nah, ternyata untuk membangun bendungan itu, pemerintah perlu menggusur 100 warga. Tetapi di balik itu, bendungan akan memberikan manfaat bagi 1 juta petani. Nah, hal ini dianggap etis karena keuntungannya nanti akan dinikmati oleh 1 juta, sedangkan kerugiannya hanya ditanggung oleh 100 warga. Nah, bisa dilihat ya dari contoh ini, pandangan utilitarian ini mengesampingkan sisi-sisi lain selain keuangan. Jadi, sisi kesehatan, sisi kemanusiaan, sisi kebajikan itu dikesampingkan. Pokoknya yang dilihat hanya keuntungan dalam bentuk keuangan yang bisa dihitung. Kemudian yang kedua ada pandangan Kant atau universalism. Nah, pandangan ini berkebalikan dengan utilitarian. Pandangan Kant ini menganggap bahwa intinya bisnis dikatakan etis ketika yang pertama memiliki niat baik, yang kedua memberikan perlakuan yang sama. Jadi misalnya ketika kita mau melakukan bisnis di suatu daerah, yang penting adalah kita punya tujuan yang baik, misalnya untuk mengurangi pengangguran di daerah itu. Nah, karena kita tujuannya sudah baik, bisnis kita itu dikatakan etis. Selain itu, kita juga memberikan kesempatan yang sama bagi warga untuk menjadi pegawai di perusahaan kita. Itu bisnisnya dikatakan etis. Sisi negatifnya adalah pandangan ini mengesampingkan keuntungan. Jadi, nggak apa-apa untungnya sedikit, yang penting warga di situ mendapatkan pekerjaan misalnya. Kalau sekarang tentu sudah nggak relevan ya, semua organisasi, semua kegiatan bisnis kan ingin mendapatkan keuntungan, kecuali organisasi nirlaba yang sudah kita bahas kemarin kan ya. Nah, jadi akhirnya pandangan ini sudah tidak relevan lagi. Yang ketiga, ada pandangan hak atau right view. Nah, di sini dikatakan bahwa semua orang memiliki hak bebas, memiliki kehendak bebas untuk melakukan apapun selama tidak melanggar undang-undang. Ternyata hal ini justru menimbulkan sifat individualis dan egois bagi para pekerja. Jadi karena mereka berhak melakukan apapun selama tidak melanggar undang-undang, mereka cenderung mengutamakan penyelesaian tugasnya sendiri. Hal ini mengakibatkan penurunan produktivitas karena kerja tim sulit diwujudkan. Nah, yang keempat, ada prinsip keadilan. Nah, kalau prinsip keadilan ini menganggap bahwa produsen dan pelanggan harus sama-sama adil. Jadi, ketika seorang pelanggan
merasa dirugikan oleh suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan, maka perusahaan wajib memberikan ganti rugi. Seperti kalau contoh yang ekstrim mungkin malpraktek di rumah sakit ya. Nah, rumah sakit itu harus memberikan ganti rugi yang setimpal bagi pasien yang merasa dirugikan. Kekurangannya adalah takaran ganti ruginya atau besaran ganti ruginya itu sulit ditentukan. Oleh karena itu, dalam pandangan ini menerapkan prosedur-prosedur tertentu agar adil bagi kedua belah pihak. Kemudian yang kelima ada teori kontrak integrasi. Nah, teori ini menganggap bahwa bisnis itu secara etika harus didasarkan pada bidang yang sama, pada industri yang sama. Misalnya industri kayu lapis dan industri pabrik kulit misalnya, industri samak kulit. Nah, karena keduanya memiliki resiko menimbulkan pencemaran lingkungan, keduanya harus mematuhi peraturan yang sama dan kebijakan yang sama. Misalnya kebijakan untuk mengelola limbah. Islam sendiri memiliki 5 prinsip dasar dalam melakukan bisnis. Nah, ini biasanya menggunakan kata-kata yang berbeda ya. Kesatuan itu biasanya disebut tauhid, prinsip tauhid, keadilan disebut kesamaan, kemudian kemurahan hati ini ada yang menyebut sebagai kebajikan, tetapi intinya sama. Yang pertama mengenai prinsip kesatuan atau tauhid. Intinya, semua hal dalam kehidupan seorang muslim harus didasarkan pada agama, termasuk ekonomi. Jadi kalau sudah berlandaskan agama, sudah merefleksikan konsep tauhid, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, akan berada di jalur yang benar. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan atau kesamaan. Nah, di sini orang Islam itu harus bersikap adil terhadap semua orang, tidak boleh zalim, harus menyesuaikan hak dan kewajiban. Sama halnya ketika saya bertanya kemarin, kira-kira kalau kuliah online disetarakan dengan kuliah offline. Padahal kalau kuliah online misalnya harus 2 jam, di online dijadikan 1 jam. Nah, itu kira-kira zalim nggak? Makanya kita harus diskusi waktu kuliah itu sebaiknya seperti apa. Tapi kalau misalnya sama-sama rela, itu tidak masalah. Yang penting tidak merugikan satu pihak. Kemudian yang ketiga ada prinsip kehendak bebas. Seorang muslim bebas memilih bidang usaha apapun, boleh menargetkan keuntungan berapapun, asalkan tidak berbisnis pada bidang yang haram atau bidang yang membawa kezaliman. Yang keempat adalah prinsip tanggung jawab. Seorang muslim harus mengingat bahwa semua hal yang dia lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, insya Allah kalau sudah melakukan prinsip ini, mengingat pertanggungjawaban, semua akan dilakukan pada jalan yang benar. Kemudian yang prinsip terakhir adalah kemurahan hati atau kebajikan. Nah, di sini kita harus memperhatikan bahwa orang-orang atau orang lain juga memiliki hal yang sama dengan kita. Tidak ingin disakiti, tidak akan dirugikan. Jadi kita juga harus memperhatikan atau memperlakukan orang lain dengan hal yang sama. Untuk akad-akad jual beli misalnya harus diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan satu pihak. Nah, pada praktiknya etika bisnis itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, praktik pada perusahaan multinasional. Nah, ini untuk manajer perusahaan multinasional itu harus mampu menentukan resiko dan standar etis. Karena perusahaan multinasional itu dijalankan di beberapa negara, standar etikanya berbeda, budayanya berbeda, maka seorang manajer harus mampu menentukan standar yang paling tepat. Oh, di sini harus bagaimana, di negara ini harus bagaimana, seberapa besar upah pekerjanya, seberapa besar pajak pemerintah yang bisa ditoleransi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi dan etika bisnis. Kalau
perusahaan menerapkan teknologi dalam perusahaannya, misalnya, perusahaan itu harus melihat apakah justru akan mengakibatkan isu eksploitasi pekerja. Apakah pekerja itu akan kecapean mengoperasikan mesin, karena biasanya kalau dengan mesin itu jam kerjanya justru lebih panjang. Kemudian apakah teknologi yang kita terapkan itu justru merusak lingkungan. Kita tahu ya, pabrik-pabrik besar yang mesin-mesinnya lebih canggih itu biasanya efek buruknya adalah merusak lingkungan. Kemudian untuk privasi, kira-kira mengurangi pengangguran atau tidak? Nah, semua itu harus dipertimbangkan. Kemudian etika bisnis dan manajerial. Ternyata penerapan etika bisnis itu konsekuensinya banyak sekali. Manajer harus menerapkan etika bisnis terhadap kerja, organisasi, dan agen ekonomi lain. Jadi penerapan etika bisnis itu sangat luas karena semua sisi harus diperhatikan. Selanjutnya mengenai social responsibility. Nah, ini ada dua definisi juga yang saya sampaikan. Yang pertama adalah perhatian entitas bisnis bahwa aktivitasnya berdampak pada masyarakat dan dapat memengaruhi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi tidak semata-mata melihat keuntungan perusahaan, tetapi juga melihat dampaknya terhadap masyarakat. Nah, ini menurut Pride 96 dalam buku Sunardi. Pengertian yang kedua adalah tindakan perusahaan yang bukan sepenuhnya tertumpu kepada tujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga didasarkan kepada tujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan kesejahteraan mereka. Sukirno 2017. Seperti yang kita tahu ya, kalau saat-saat ini social responsibility perusahaan itu biasanya kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Secara teoritis, penerapan social responsibility itu ternyata memperhatikan beberapa hal. Ada yang namanya stakeholders model. Nah, di model ini, social responsibility itu tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga pelanggan, karyawan, investor, dan penyedia atau supplier. Nah, kalau komunitas lokal ini masyarakat ya. Kepada pelanggan, perusahaan itu juga bertanggung jawab untuk menciptakan produk yang baik, produk yang bermanfaat. Kemudian untuk karyawan, perusahaan harus mampu memberikan kompensasi yang setimpal. Untuk investor, perusahaan harus memberikan laporan keuangan yang terbuka, memberikan hak pemegang saham berupa dividen, misalnya memberikan hak mereka untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai aktivitas perusahaan. Kemudian untuk supplier, nah kalau kita membeli barang dari supplier, kita tidak boleh semata-mata mencari untung, kita menawar dengan harga yang rendah, kita mencari tender mana yang paling rendah biayanya, mana yang paling rendah harganya. Nah, kita juga harus memperhatikan sama-sama keuntungan sama-sama ya. Jadi supplier untung, kita juga untung, tetapi harus ada kestabilan kemampuan supplier untuk menyetor dan kemampuan kita untuk membayar. Selanjutnya, penerapan social responsibility ternyata sudah menciptakan kesadaran sosial kontemporer. Nah, social responsibility itu ternyata sudah menjadi regulasi bisnis. Ada ketentuan-ketentuan tertentu yang menuntut perusahaan untuk melakukan social responsibility. Nah, bidang-bidangnya sama ya. Social responsibility perusahaan itu bisa dalam bentuk lingkungan, untuk pelanggan, karyawan, dan investor, sama hal yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, sekian pemaparan dari saya. Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.